Kota Bogor. Museum Perjuangan Bogor terletak di tengah-tengah Kota Bogor. Adapun alamat Jalan Merdeka nomor 56 RT 04 RW 01 Kampung Parung Jambu, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Lokasi Museum Perjuangan Bogor terbilang sangat mudah dijangkau oleh pengunjung antara Stasiun Bogor dan Paledang. Untuk datang ke sini hanya membayar masuk 10.000 per orang. Museum Perjuangan Bogor didirikan pada 10 November 1957. Pendirian museum tersebut dimaksud untuk mewariskan semangat dan jiwa juang serta nilai juang kepada generasi muda. Di sini kita bisa lihat beraneka ragam peninggalan prasasti dari pahlawan kita. Seperti kita lihat di video awal, terlihat berbagai benda peninggalan masa perjuangan seperti yang ada di koleksi Museum Perjuangan Bogor ini. Di antaranya yaitu senjata api, mata uang, seragam perjuangan dengan noda darah yang asli, dan bendera Indonesia yang lama, dan masih banyak lagi. Pengunjung sebelum masuk diharuskan melakukan ritual dengan membaca doa sesuai agama masing-masing. Kenapa kita sebelum masuk ke museum ini kita melakukan doa terlebih dahulu? Karena Museum Perjuangan Bogor ini menyimpan kisah mistis yang pernah dialami oleh beberapa orang yang ada di sana. Mengapa bangunan museum ini diistilahkan ronde tempel? Karena seluruh bangunan di bagian bawah atap tertempel relief-relief perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, Museum Perjuangan Bogor memiliki beberapa koleksi diorama. Di antaranya, diorama pertempuran Bojong Kongkosan, pertempuran Maseng, pertempuran di kota Paris, pertempuran di Batam Merwek, yang sekarang Jalan Kapten Muslihat pada tahun 1945, dan diorama pertempuran Cemplang pada tahun 1945. Tujuan didirikannya Museum Perjuangan ini. Ya. Tujuan didirikan Museum Perjuangan Bogor ya oleh para pejuang ya, karena ini kan museum perjuangan yang mendirikannya para pejuang. Yaitu tujuannya ada 3. 1, untuk menumbuhkan rasa semangat perjuangan ya, semangat 45, semangat revolusi pada waktu itu menggebu-gebu. Jadi supaya kita yang kesini itu tetap tertular rasa semangatnya. Kenapa? Kita melihat ya di sini ada senjata-senjata rampasan. Dulu ini senjata modern sekali ya. Yang itu namanya Louis. Kalau yang di tengah namanya Ciki Kanju. Nah, senjata ini ya jarak ininya aja jarak jangkaunya sampai 800 meter. Bayangkan para pejuang ini dengan bambu runcing, ya kan? Dengan tombak, dengan keris. Kan kalau ngebunuh paling harus dari jarak dekat kan? Iya. 1 meter atau bahkan 1 meter juga kalau pakai keris malah kejauhan ya. Itu 800 meter. Tapi semangat. Para pejuang itu semangat, tidak pernah takut ya melawan musuh yang membawa senjata modern ya, senjata mesin. Itu semangat itu
tujuannya supaya kita itu yang kesini tetap menjaga kesamaan ya. Kedua, supaya kita itu tahu dulu benda-benda yang dipakai sama pejuang itu apa aja. Kan ada kesini lihat kan keris ya, terus lihat bambu runcing, kalau kesini kan nggak tahu ya. Nah supaya seperti itu, terus lihat juga senjata-senjata rampasan ya kan, itu kan. Nah supaya generasi sekarang ini tahu dulu para pejuang memakai benda ini loh berjuangnya ya. Ada keris, tombak, bambu runcing, ada juga senapan musuh yang baru yang dirampas terus dipakai lagi melawan dia. Terus yang ketiganya, kan ada 3 ya tujuannya ya. Ketiga, supaya tidak ada melalui tapel, artinya tidak lupa dengan sejarah kita dulu, tempo dulu. Kita kan dulu kan dijajah ya. Kita merdeka ini bukan dari apa ya namanya itu, hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda atau datang begitu saja, tapi dengan perjuangannya yang mengorbankan segalanya, jiwa, raga, nyawa ya. Nah seperti itu. Jadi kita tuh tidak boleh lupa dengan sejarah itu ya. Kalau kita selalu ingat, jadi kita tuh tidak mau lagi nanti dijajah. Dengan apa? Berarti kita harus belajar dengan baik, dengan benar. Itulah tujuan para pelajar, para pejuang mendirikan negara ini, mempertahankan kemerdekaan ini dari tangan penjajah, supaya kita tuh jangan sampai nanti setelah merdeka ini dijajah lagi gitu ya. Jadi tidak boleh melupakan sejarah. Jadi ada 3 ya. 1, menumbuhkan rasa semangat, terus semangat Fatimah, semangat perjuangan. Kedua, supaya kita lihat langsung benda-benda yang dulu dipakai sama pejuang ada di sini. Yang ketiganya, supaya kita tidak lupa sejarah ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya ya, dan menghargai jasa pejuangnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah museum perjuangan Kota Bogor ini pernah direnovasi? Ya, selama Bapak di sini Bapak hanya relawan ya. Jadi baru 2 tahun di sini, belum ada renovasi selama ada Bapak. Tapi kalau dulu, katanya dulu ya, mungkin ini kan dari tahun 57 ya. Mungkin tahun 92 atau 1992 atau mungkin tahun-tahun dulu itu pernah. Ya, pernah, tapi kesininya belum lagi. Renovasi ini dulu oleh kayak perusahaan deh, misalnya Semen 3 Roda membantu gitu. Ini bukan pemerintah. Jadi yang merenovasi itu perusahaan-perusahaan besar yang misalnya ini asbesnya, tapi sekarang udah rusak lagi ya, belum ada yang renovasi. Harusnya ini harus dari dinas misalnya pendidikan kebudayaan, karena ini mencakup untuk sejarah kan, sejarah perjuangan bangsa, ini termasuk cagar budaya, tapi belum ada renovasi. Untuk sininya belum ada lagi. Pertama, di sini kita menjaga artefak-artefaknya ya. Kita rawat, terus juga biar tidak rusak ya, walaupun kenyataannya gedungnya rusak gitu kan. Jadi pengelolaannya ini harusnya ya secara bersama-sama antara pengurus museum dan pemerintah. Ini nggak ada, cuman dikelola oleh pengurus museum, dan ini juga nggak ada orangnya. Ada tahu sendiri kan, yang di bawah tuh satu Pak Ben, namanya Pak Beni, beliau adalah kepala museum, yang lainnya nggak ada. Bapak hanya relawan di sini. Jadi yang mengelola museum ini hanya 1 orang, yaitu Bapak kepala museum. Yang lainnya pada nggak mau. Soalnya apa, kan mereka nggak digaji. Pemerintah nggak menggaji, jadi mereka kerja nggak digaji, pada nggak mau kan. Akhirnya pada ada yang kerja lain di tempat lain. Dan Bapak di sini juga sebagai relawan ya, Bapak nggak digaji, tapi di sini harus tetap dikelola, dijaga ya. Bapak sapu, Bapak kepel, terus Bapak juga harus memberikan edukasi seperti ini ya. Edukasi itu bukan cuma ada aja anak SMP, anak SD juga ada, anak TK juga ya kan, suka pengen tahu kan sejarah ya, TK, SD, SMP, bahkan anak SMA dan anak kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Kalau harus tahu tentang sejarah di sini ya Bapak kasih tahu gitu ya. Jadi pengelolaannya seperti itu. Sebetulnya kurang ya, pengelolaannya kurang, kan harusnya kan lengkap, karena nggak digaji sama pemerintah, jadi pengelolaannya kurang orang. Bagaimana museum ini berperan dalam menjaga ingatan kolektif tentang perjuangan bangsa ya. Jadi menjaga ingatan supaya kita itu tidak lupa sejarah kan, itu kan. Tidak akan ada hari ini kalau tidak ada hari kemarin. Jas merah kata Bung Karno itu jangan sekali-kali
melupakan sejarah. Iya. Iya. Jadi ketika kita tidak melupakan sejarah, berarti itulah tujuan para pejuang mendirikan museum ini. Dan bagaimana caranya Pak supaya kita supaya terus ya gitu kan, tidak melupakan dan terus memberikan ingatan-ingatan kepada para pengunjungnya itu dengan cara kita memberikan seperti ini, Din. Ya, memberikan apa namanya itu panduan-panduan dan apa harus tetap sesuai dengan apa namanya faktanya. Misalnya seperti ini. Perjuangan Bapak Kapten Muslihat, pertempurannya terjadi tanggal 25 Desember 1945 kan? Itu kan faktanya seperti itu. Jadi supaya kita kesini juga tahu. Terus Bapak ceritakan. Bapak Kapten Muslihat pada waktu itu tertembak di bagian perutnya. Beberapa peluru masuk ke dalam perutnya, bukan satu peluru, bahkan ususnya keluar terburai. Dan itulah kaos terakhir yang beliau pakai ya, yang di belakang ada itu kan kaos bolong itu, bagian perutnya itu darah beliau yang tadinya kaos itu putih jadi merah darah dan sekarang udah mengering jadi warna ke coklat-coklatan kan. Nah itu ingatan itu harus kita ceritakan dengan fakta sejarahnya gitu. Nah seperti itu. Jadi selalu bawa pengunjung memberikan satu persatu sejarah-sejarah yang ada di sini. Jadi usahanya seperti itu supaya menjaga ingatan apa namanya sejarah itu tidak boleh dilupakan, terutama yang ada di museum ini. Ya, jadi langsung memberikan bimbingan langsung gitu. Iya, sama-sama. Kamu aja dulu. Gantiin lagi tadi kan ini. Betul. Ayo. Saya Dinda Febrianti, saya yang bertanya, apa latar belakang terbentuknya museum ini? Ya, latar belakang terbentuknya berdirinya Museum Perjuangan ini ya. Ya, jadi gini. Dulu para pejuang yang secara langsung berjuang mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan deh ya, karena dulu kita udah merdeka. Terus Jepang sekutu datang ke sini. Jadi sekutu itu terdiri dari Inggris, Inggris, terus Jepang bukan sekutu, Inggris, terus juga Belanda membonceng ya Gurkha itu dari tentara India ya datang ya gitu kan, datang ke Indonesia dan mereka ternyata menjajah lagi, makanya kita mempertahankan kan gitu kan, mempertahankan kemerdekaan dan benda-benda yang ada di sini yaitu benda-bendanya setelah kita sudah merdeka ya. Model Sintang Rampasan ini itu kan peperangannya setelah kita udah merdeka ya. Apa tadi pertanyaannya lagi? Nggak apa-apa, tadi siapa? Lanjut, tadi siapa? Apa latar belakang terbentuknya museum ini? Jadi latar belakangnya itu. Jadi supaya yang mereka lakukan dulu itu selalu diingat gitu. Sebetulnya tuh latar belakangnya itu tadi sebetulnya gue udah disebutnya 3 tujuannya itu yang melatari belakang itu museum ini berdiri pertama supaya kita itu tidak leha-leha, artinya kita terus semangat, itu yang melatari belakang itu supaya generasi sekarang dan generasi yang akan datang itu selalu semangat perjuangan itu selalu tumbuh, itu melatari belakangi museum ini berdiri. Kedua, supaya kita melihat langsung benda-benda itu. Sebenarnya yang tadi pertama jawaban tadi sebetulnya itu masih ada sinkronisasinya ya. Dan ketiga supaya kita tidak lupa sejarah, itu yang melatari belakang museum ini berdiri. Ya seperti itu. Aku akan menanyakan apa namanya? Mengasih pertanyaan kembali, yaitu apa benda terpenting yang ada di museum ini? Iya. Karena ini museum perjuangan, benda terpentingnya adalah semua yang ada di museum perjuangan ini, peninggalan para pejuang ini penting semua deh. Ya, bukan wah cuman senjata mesin aja gitu hasil rampasan yang terpenting, enggak juga. Jadi bambu runcing, tombak, keris, baju-baju pejuang, terus ada buku-buku ya, semuanya penting sejarah. Karena sejarah itu sekecil apapun tidak boleh hilang, tidak boleh dibelokkan ya. Apalagi kita melupakannya. Jadi semuanya penting ya. Di museum perjuangan ini dari lantai bawah dan lantai ini atas semuanya penting deh buat kita semua. Terima kasih. Iya.